Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rom untuk ini. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat berbincangkan, yaitu kembali lagi dari Denny Indrayana yang melempar lagi peluru untuk mengkritik ya pemerintah saat ini, yaitu terkait surat terbuka untuk DPR tentang pemecatan Presiden Jokowi ya. Jadi sudah banyak sekali ya hal-hal yang sudah semakin nampak ketidaksesuaian peran Presiden dari Jokowi yang coba untuk disampaikan ya, hingga penting untuk DPR ya untuk melakukan pemecatan. Kalau kita melihat undang-undang itu dimaksulkan atau mengundurkan diri. Bagaimana selengkapnya sesuai dilansir oleh cianjur.suara.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Suara Cianjur. Situasi politik jelang pemilu semakin memanas. Kali ini pakar hukum tata negara Denny Indrayana memberikan surat terbuka kepada DPR RI untuk memulai proses pemecatan kepada Presiden Joko Widodo Jokowi. Berikut adalah surat terbuka saya kepada pimpinan DPR untuk memulai proses impeachment, pemecatan kepada Presiden Jokowi, tulis Denny Indrayana dalam laman Twitternya Rabu. Mantan Wamenkumham tersebut memberikan bukti bahwa Presiden Jokowi telah mendesain pemilu 2024 hanya dua pasangan tanpa Anies Baswedan. Sebagai bukti awal, saya tuliskan kesaksian seorang tokoh bangsa yang pernah menjadi wakil presiden bahwa Presiden Jokowi sedari awal memang mendesain hanya dua capres dalam Pilpres 2024 tanpa Anies Baswedan, lanjutnya. Namun, Denny Indrayana juga menegaskan bahwa hal ini perlu divalidasi kebenarannya melalui mekanisme yang telah diatur oleh DPR RI. Sebagai bukti awal, kesaksian tersebut tentu harus divalidasi kebenarannya. Saya menyarankan DPR melakukan investigasi melalui hak angketnya yang dijamin Undang-Undang 1945, sambungnya. Surat terbuka ini mendapatkan banyak reaksi dari netizen. Ada yang beranggapan bahwa DPR tidak berani melakukan pemecatan kepada Presiden Jokowi. Taruhan, nggak bakalan berani DPR. Wong ketua partai saja sudah di kantong Presiden data korupsinya, apalagi wakil-wakil di DPR segala kekuatan sudah dimonitor Presiden lewat intelnya, tulis salah satu netizen. Sebelumnya Denny Indrayana juga mendapat sorotan publik setelah dirinya memberikan informasi tentang hasil putusan MK tentang sistem pemilu legislatif. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan surat terbuka Denny melalui Twitter ya, menyampaikan banyak sekali hal yang sudah di luar kewenangannya, termasuk ya sampai orang itu sudah marahnya di upun-upun sehingga seseorang itu harus dilakukan yang namanya pemecatan ya. Itu kalau punya pegawai ya, karena sudah melakukan ini itu ya, pelanggaran aturan dan lain sebagainya, dan juga sudah tidak menyenangkan tuannya sendiri, baru ada ya kemarahan yang membuncah dan akhirnya minta untuk dipecat. Ya sama kondisinya saat ini ketika banyak sekali pelanggaran yang terjadi, termasuk terkait dengan pemilu yang ini dia tidak otomatis atau ujuk-ujuk ya muncul, tetapi kita ketahui ada banyak hal yang tidak sesuai, misalnya politik cawe-cawe yang sudah panas dan mengundang kontroversi dari banyak pihak dan elemen yang ini juga tidak konsisten dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi, misalnya awal-awal yang tidak akan ikut cawe-cawe, tapi jelang masa situasi politik yang semakin dekat dengan pendaftaran baca pres akan dimulainya pemilu 2024 justru ya semakin menegaskan gitu ya arah politik Presiden Jokowi, dan juga menegaskan tentang cawe-cawe dengan dalih tentu saja untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, ada yang juga yang mengkhawatirkan tentang cawe-cawenya Presiden dengan dalih untuk kepentingan bangsa dan negara, dan itu memang semua masyarakat tidak bodoh gitu ya, bahwasanya apa yang sudah dikatakan ya untuk kepentingan bangsa dan negara, khususnya yang terkait dengan pemilu, itu sudah masuk terlalu dalam ya, terkait juga
bagaimana potensi nanti yang melakukan kontestasi ya didesain ya dengan banyak skenario hanya bisa diikuti 2 kontestan ya tanpa Anies Baswedan. Berarti kalaupun ini benar ya, dan ini perlu klarifikasi misalnya, dan juga perlu diteliti ya kebenarannya ya, maka ini tentu saja suatu ya kemunduran dari pelaksanaan pemilu yang harusnya presiden yang dalam ini harus berlaku sebagai wasit ya, harus memastikan pegelaran pemilu itu jujur dan adil tanpa ada satu kurangan ataupun kecurangan yang sifatnya masif, termasuk sampai melakukan penjagalan. Itu terbukti ya dengan nanti kalaupun terbukti kontestan itu hanya menyisakan atau hanya bisa diikuti 2, berarti ya indikasi ataupun apa yang disampaikan oleh Denny itu ya suatu ancaman besar gitu ya, karena yang melakukan dukungan kepada Anies Baswedan termasuk juga simpul relawan itu sudah berjibun ya di berbagai daerah dari Merauke sampai Sabang ya, yang itu tiap hari bermunculan terus menerus dukungan itu, termasuk juga daerah-daerah dukungan terhadap Anies itu juga tidak hanya menambah elektabilitas atau popularitas Anies, tapi juga untuk partai pendukung Anies, itu Nasdem misalnya ya. Nasdem juga diberitakan dan dibahas di sini bahwasanya Nasdem KBP Kabupaten Bandung Barat itu juga mendapatkan limpahan dukungan yang tumbuh ya, bertumbuh setelah ada dukungan kepada Anies Baswedan. Nah, ini dari satu sisi saja, belum daerah-daerah yang lain yang belum diberitakan. Nah, ini tentu saja akan menjadi ancaman ya, dan juga protes sosial kalaupun nanti Anies itu nggak jadi nyapres ya, pasti akan ada yang namanya desakan publik untuk hal-hal yang kemungkinan justru akan membahayakan posisi Presiden Jokowi, yang kalau pertama politik cawe-cawe itu ditegaskan itu sudah akan dilakukan ya, meskipun dengan dalih untuk kepentingan bangsa dan negara, tetapi civil society, rakyat itu tidak bodoh gitu ya, dengan adanya media sosial dan informasi yang nyampe begitu cepat ya, dan informasi yang sangat deras, itu pasti akan ya segala hal itu bisa dipahami, monitor dengan baik oleh mayoritas rakyat. Dan saat ini kita ketahui Denny Indrayana sudah menyampaikan beberapa hal yang fungsinya tentu saja untuk melakukan monitoring ya, public monitoring, karena bisa tidak mungkin segala hal itu ketika sudah keputusan ya yang sifatnya fix ya, misalnya sistem pemilu itu ya, bisa jadi ya tiba-tiba ibarat guntur di siang hari, sistem pemilu itu diputuskan menjadi seperti, kembali lagi seperti Orde Baru misalnya, tertutup ya, hanya coblos partai ya. Nah, bisa jadi ketika ada desakan ataupun bocoran dari dalam tanda kutip dari Denny Indrayana dan melihat adanya posisi ataupun reaksi publik yang memanas, keputusan dari MK itu bisa dibatalkan ataupun tetap menggunakan sistem pemilu yang sebelumnya, yaitu menjadi proporsional terbuka ya. Jadi Denny Indrayana dalam ini menjalankan fungsinya sebagai public control, sekaligus ini juga menjadikan ujian bagi pihak-pihak yang dituju oleh Denny, yaitu DPR ya, bahwasanya sudah banyak hal-hal yang juga sangat mengkhawatirkan dilakukan oleh Presiden Jokowi terkait dengan pemilu ini, yaitu terkait dengan cawe-cawe ya, termasuk juga bagaimana dugaan potensi untuk mendesain pemilu itu nantinya hanya diikuti oleh 2 kontestan saja tanpa Anies Baswedan. Coba bayangkan ya, berarti kan pasti akan ada yang namanya penjagalan, dan penjagalan ini tidak mungkin ya dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai dukungan politik ya, finansial yang kuat, termasuk juga melakukan resources yang kuat, melainkan kekuasaan gitu ya.
Nah, memang ini perlu ada pembuktian, dan ini coba disampaikan kembali lagi oleh Denny Indrayana sebagai ancang-ancang bahwasanya ini akan menjadi potensi besar yang akan melukai ya sebagian pendukung Anies Baswedan yang sudah panas di daerah-daerah dan dukungannya sudah semakin membuncah ya dari hari ke hari. Jadi semakin ya kebijakan dan juga perilaku Presiden Jokowi yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat, maka dukungan kepada Anies Baswedan itu pasti akan ya tumbuh gitu ya. Justru ya akan mengalihkan dukungan yang semulanya ya, secara rasional ya ketika kebijakan dan juga perilaku Presiden ini ya tidak sesuai dengan konstitusi, ya tidak mungkin juga secara rasional mendukung ya yang diinginkan oleh istana, yaitu Ganjar dan juga Prabowo. Maka yang terjadi adalah dukungan Anies itu akan bertumbuh ya. Nah, sekarang kita lihat bahwasanya potensi pemecatan Jokowi ini akan menjadi ujian tersendiri bagi DPR gitu ya, yang sebagai wakil rakyat yang saat ini terdiri dan fungsinya sudah tidak bisa dikatakan ya sudah merosot ataupun tidak bisa dikatakan mewakili rakyat lagi ya. Termasuk juga potensi yang terjadi untuk pemilu, yaitu pemilu itu nanti akan dilakukan hanya untuk diikuti oleh dua kontestan gitu ya. Jadi kalau kita melihat undang-undang tentang memakzulkan presiden ya, ada 5 gitu ya syaratnya ya. Pertama, kalau presiden itu melakukan pengkhianatan ya, kemudian korupsi, kemudian penyuapan ya, tindak pidana 4 tindak pidana berat, dan juga atau perbuatan tercela, dan juga tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden ya. Jadi kalau kita melihat syarat-syarat sesuai dengan Undang-Undang 1945 bisa masuk dalam pintu yang nomor 4, yaitu melakukan perbuatan tercela ya, atau tidak pidana berat lainnya ya. Artinya ketika fungsi presiden itu sudah jelas gitu ya, sebagai kepala negara, termasuk kepala pemerintahan, termasuk juga dalam hal pemilu, memastikan pemilu itu berjalan jujur dan adil sesuai dengan ketentuan undang-undang, kemudian juga akhirnya menyalahi fungsinya, maka satu hal yang masuk di sini adalah adanya perbuatan tercela ya, ataupun tidak pidana berat lainnya, yaitu ya yang memasuki wilayah wewenangnya, bahkan ya mempengaruhi ya urusan yang bukan urusannya, yaitu menyelenggarakan pemilu. Bahkan ya ketika politik cawe-cawe ini sudah memanas ya, bisa dipastikan ya akan ada potensi the invisible hand yang akan mengatur jalannya pemilu ya, hingga nanti akhirnya kalaupun ya ini bisa dibuktikan ya kontestan ini hanya diikuti oleh 2 orang. Jadi ini sama seperti yang disampaikan oleh Yusuf Wanandi ya, Ketua JSIS, bahwasanya pemilu itu sudah disesen. Ada juga ya kabar-kabar gosip tetangga yang menyampaikan ya pemenang pemilu itu sudah ditentukan. Nah, kalau seperti ini berarti ya pertama ya kondisi pemerintah saat ini, termasuk juga penyelenggaraan pemilu ya tidak ada fungsinya sama sekali gitu ya. Dengan anggaran dana yang lebih dari puluhan triliun, maka yang terjadi adalah uang sebesar itu ya tidak akan memberikan manfaat, justru ya memberikan mudarat, karena presiden ataupun pemimpin nantinya sudah diset ya sesuai dengan keinginan ya, tentu saja yang membohiri atau yang membackup, yaitu oligarki. Jadi Denny Indrayana ya tentu saja ya mempunyai mengambil fungsinya sebagai civil society ya, untuk mengontrol pemerintahan saat ini yang tidak baik-baik saja, termasuk dalam pemilu yang potensi kecurangannya sangat besar, termasuk ya bagaimana segala hal itu ketika kecurangan ataupun pelanggaran dilakukan oleh kekuasaan itu tidak ada yang bisa mengoreksi ya. Coba bayangkan ya, banyak aturan yang sudah dibuat di pemerintahan negeri ini ya, sesuai dengan undang-undang, tapi semuanya dilanggar ya, dan tidak ada sanksi yang
ataupun pihak yang berani untuk memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah, ya. Misalnya tentang pejabat yang rangkap jabatan tidak boleh, justru sekarang menjadi suatu keharusan, termasuk juga cawe-cawenya presiden, ya. Siapa yang berani? Karena semua partai politik hampir, ya, semua sudah dirangkul, ya, dimasukkan dalam koalisi, ya, dan juga semua sudah juga mempunyai tabungan kasus yang akan sewaktu-waktu bisa dibuka sesuai dengan keinginan istana. Ya, kalau kita melihat posisi DPR, ya, DPR juga sangat jauh dari dikatakan perwakilan rakyat, ya. Banyak sekali undang-undang yang dikeluarkan itu tidak sesuai dengan keinginan rakyat, pun juga fungsinya semakin juga dipreteli, ya. Misalnya fungsi budgeting yang juga tidak diberikan porsi kepada DPR, justru diberikan kepada eksekutif, ya. Maka kita juga berpikir apakah bisa gitu, ya. Dan ini kembali lagi, ya, tergantung, ya, adanya political will, ya. Kalau ada political will, ya bisa gitu, ya. Kalau enggak, ya akan sulit sekali dan hanya menjadi wacana saja. Kita tunggu saja ke depan tentang posisi DPR terhadap surat terbuka Denny Indrayana ini. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.